Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Para pimpinan, para kader, para simpatisan, dan keluarga besar Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dapat bersatu dalam pikiran dan komitmen kita di Bali ini untuk melakukan konsolidasi partai demi masa depan partai yang kita cintai, demi kebangkitan dan kejayaan Partai Demokrat. Saya kira saudara setuju dengan saya bahwa Kongres luar biasa ini sebenarnya tidak kita kehendaki, juga tidak pernah kita rancang. KLB ini terpaksa kita lakukan karena adanya keadaan darurat di partai kita. Dalam arti, Partai Demokrat setelah Pak Anas menyatakan berhenti, tidak memiliki ketua umum. Sehingga sebenarnya jika melalui KLB ini harus ada ketua umum, maka mestilah kita pahami jabatan ketua umum ini bersifat sementara, meskipun tetap sah dan resmi. Sebenarnya pula, jika KPU memberikan legitimasi kepada siapapun yang diberi mandat oleh partai untuk mengikuti proses pemilu 2014, misalnya menandatangani daftar calon sementara, misalnya PLT Ketua Umum, KLB ini juga tidak perlu kita laksanakan. Tetapi karena hal itu tidak dimungkinkan, maka sekali lagi kita terpaksa menggelar Kongres luar biasa ini. Saudara-saudara, sejak Pak Anas Urbaningrum menyatakan berhenti, dan setelah konsep PLT Ketua Umum tidak memungkinkan dalam rangkaian proses pemilihan umum tahun 2014 mendatang, saya sudah 4 kali menggelar pertemuan untuk memikirkan siapa yang paling tepat untuk menjadi ketua umum sementara ini, serta bagaimana pula mekanisme dan proses penentuannya. Yang penting, berkali-kali saya katakan, janganlah saya yang menjadi ketua umum, termasuk keluarga saya. Dalam perkembangannya, setelah beberapa kali melaksanakan pertemuan, sebenarnya unsur pimpinan dan mayoritas kader Partai Demokrat bersepakat apabila harus memilih ketua umum kiranya dilakukan secara teduh dan damai, dan bahkan kalau bisa melalui musyawarah untuk mufakat, bukan pemungutan suara atau voting, yang dua-duanya sah dalam demokrasi kita. Di situ bulat, tetapi yang belum siapa yang paling tepat menjadi ketua umum. Bahkan
karena belum ketemu-ketemu, belum bulat, ada perbedaan pandangan di sana-sini. Sebagian dari kita mulai khawatir kalau misalnya pemilihan ketua umum dilepas kepada floor, akan terjadi benturan yang tidak diperlukan, dan manakala benturan itu terjadi, maka akan menambah permasalahan yang dihadapi oleh partai kita yang sekarang sedang menghadapi musibah dan cobaan. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Kemudian dalam perkembangannya, utamanya 10 hari terakhir ini, saya mendengar bahkan dari termasuk pimpinan daerah bahwa mayoritas kader menghendaki agar saya untuk sementara memimpin partai ini sampai dengan keadaannya kembali pulih seperti sedia kala. Terus terang, saya kira semua masih ingat, waktu itu saya belum menyampaikan persetujuan saya. Saudara tahu, para kader, dari dulu saya tidak berniat dan tidak ingin menjadi ketua umum. Juga pada saat Kongres tahun 2005 dan juga Kongres tahun 2010, saya mempersilahkan kader lain untuk menjadi ketua umum. Saya berpikir dan berketetapan, di samping saya sebagai penggagas dan pendiri partai ini, rasanya lebih tepat kalau saya tetap sebagai pembina atau ketua Dewan Pembina. Mengapa, saudara-saudara, saya punya pemikiran dan sikap seperti itu? Saya ingin benar-benar fokus dan memprioritaskan segalanya untuk menjalankan roda pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan, sebagaimana yang saya jalankan selama 8,5 tahun ini. Saya juga ingin partai ini jangan hanya bergantung kepada figur perorangan, figur SBY. Justru makin ke depan, saya harus menghilang pelan-pelan, fading away dari partai ini. Partai yang modern harus berangkat dari platform, idealisme, dan mesin partai yang efektif. Dan sekali lagi, tidak boleh bergantung kepada figur perseorangan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kongres yang kita laksanakan di Bali ini tadi malam sampai dengan tadi pagi, ketika saya menerima sejumlah unsur pimpinan dan kader termasuk para pimpinan daerah, saya masih menanyakan, apakah ada opsi yang bisa kita pilih dan ambil hari ini selain saya harus menjadi ketua umum. Itu proses yang terjadi, saudara-saudara. Saya menyadari bahwa partai kita dengan keadaan seperti ini memang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Sementara sepertinya benar-benar tidak ketemu opsi lain kecuali saya harus memimpin sementara. Dan mayoritas kader dalam keadaan sulit seperti ini, saya tangkap, saya terima suratnya, saya terima SMS-nya, agar saya bersedia dalam masa-masa yang sulit ini untuk memimpin sampai dengan keadaannya pulih dan normal, kemudian partai kita tumbuh menjadi partai yang jaya seperti sebelumnya. Terus terang, bagi saya ini dilematis, saudara-saudara, dan tidak mudah untuk meresponsnya. Saudara barangkali tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Betapa tidak mudah dan beratnya harus memilih seperti ini. Yang paling bisa merasakan saya sendiri, istri atau Ibu Ani, dan keluarga saya. Mengapa? Sejak 2 bulan yang lalu, kita bertekad untuk melakukan konsolidasi
dan saya ingin bersama-sama Pak Anas waktu itu untuk berbagi tugas dan tanggung jawab agar partai kita tidak terus tergerus dan menurun suaranya. Saya telah diserang, dikritik,